Ya, shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam YouTube Pas Agape di hari yang ke-10 kita untuk mengadakan doa puasa ini. Biarlah hati kita lebih lagi melekat sama Tuhan. Kerinduan kita untuk lebih lagi mendengar suara Tuhan. Kita butuh tuntunan arahannya dalam setiap segi kehidupan kita, di mana kadang kita harus mengambil sebuah keputusan atau kita mengalami masalah-masalah yang banyak. Kita perlu Tuhan, kita perlu suara Tuhan, kita perlukan arahan tuntunan Tuhan. Dulu saya seringkali berbicara sama Tuhan, seandainya Engkau berbicara, seandainya Engkau menuntun, begitu mudahnya untuk mengenali suara Tuhan, maka hidupku akan berjalan di dalam tuntunan Tuhan, enak banget gitu. Ya, sekarang saya boleh mengalami Tuhan, boleh terus peka, mendekat kepada Tuhan, dan saya berdoa juga semua apa yang Tuhan tuliskan di dalam buku kehidupan saya, Tuhan mengerjakannya, dan kita bersama Tuhan menyelesaikan semua rencana Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita naikkan satu pujian. Oh Yehova, oh Yehova, I worship you, Abba Father. I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon, oh my God. Oh Yehovah, oh Yehovah, I worship you, Father, Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're a rose of Sharon, oh my God. Lord, you are holy, holy, holy Lord. Lord, you are holy, kudus, kudus Tuhan. Lord, you are holy, who are setting to come. You are holy. Biar kekudusan-Mu turun atas kami, Tuhan. Sebab tanpa kekudusan kami tidak bisa melihat-Mu. Biarlah Kau kuasai roh, jiwa, tubuh kami. Biar Roh Kudus mencengkeram kami, melindungi kami dengan kekudusan-Mu. Holy, kudus, kuduslah. Holy Lord, you are holy, who was and is to come. Holy Lord, Sikarala bakarala bayase, arala bakarala mo, Sikarala bayase, arala mo. Mari kita sembah Dia, kudus, kuduslah Tuhan, Kau maha suci. Tidak ada yang cemang, bagi-Mu segala hormat kemuliaan, bagi-Mu Tuhan.
Sendera la bokoro, yara la bala 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 bala, yara la bala 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 ya shake yara, sikara la baya sekere Hallelujah, Jesus, Jesus, Kau segalanya bagi kami. Engkau terindah, Engkau Bapa yang kami rindukan. Immanuel, Allah selalu beserta kami. Kau setia, Kau maha baik. Oh, kami rindu menyenangkan-Mu, Tuhan. Kami rindu taat dan setia selalu. Kami rindu menyenangkan-Mu, Tuhan. Haleluya. Sikara la bala 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 bala. Hiya la bala 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 bala. Hikara la bokara la baya sekara la baya sekara la 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 Hurra bakata kuria la baya sekere bakara la bo. Hikara bokere be kenara tasandara la harra bakara la baya se. Hallelujah. Thank you Lord. Terima kasih Bapa buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, kebaikan-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu Yesus. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam segala perkara, baik yang baik ataupun yang tidak baik dalam hidup kami Bapa. Kami tahu kami di dalam proses kehidupan. Kami dalam persimpangan jalan. Kami dalam tekanan dan beban-beban masalah-masalah kehidupan kami. Namun satu hal, kami luaskan pikiran kami, hati kami. Kami masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Kami datang Tuhan, di hadapan-Mu kami berlutut dan berdoa, mengangkat tangan kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Ialah pada saat kami angkat tangan, Tuhan turun tangan. Mari Tuhan, bersama-Mu kami mampu, kami sanggup. Kami menyelesaikan semua rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk hadirat-Mu yang tercurah saat ini. Di hari ke-10 kami mengadakan hari-hari perendahan diri kami. Hari-hari di mana kami mencari Tuhan. Hari-hari di mana hati kami rindu, haus dan lapar akan kebenaran. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian pada kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh mendengar suara-Mu ya Bapa. Melalui lidah bibir hamba-Mu ini menjadi corong Tuhan untuk berbicara kepada setiap yang mendengar YouTube Pas Agape. Hatinya boleh berkobar-kobar kembali. Kerinduan, kecintaan akan Tuhan kembali datang pada kami semua. Bukakan telinga roh kami untuk mendengar dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, diingatkan juga kita untuk mengambil doa puasa. Ini mengambil perjamuan kudus ya di rumah masing-masing. Jadi saya juga setiap hari selama sebulan ini mengadakan perjamuan kudus ya saudara. Kenapa? Karena pada saat kita lapar, haus ya, kita makan malah tubuh dan darah Yesus ya saudara. Karena Tuhan bilang
Tubuhku memang benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman, saudara. Itu untuk kekuatan roh kita, bukan hanya untuk kekuatan jasmani atau makanan jasmani. Tetapi kalau tubuh dan darah Yesus itu memberikan kekuatan di dalam roh, di dalam jiwa, di dalam tubuh kita. Biarlah pada akhir zaman ini kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, kekuatan yang ekstra lebih lagi untuk kita persiapan masa-masa ke depan. Ini adalah masa-masa kegoncangan lagi, di mana banyak orang belum siap ya, seperti COVID kemarin 2020 semua lockdown. Banyak yang ketakutan, banyak yang stres ya. Tiba-tiba lockdown, semua kegiatan stop, semua gereja stop, semua bisnis juga lockdown. Ya, kedepannya akan terjadi seperti itu, tapi kita persiapkan. Jangan sampai kita panik. Jangan sampai roh kita ciut kerdil. Ya, biarlah kita punya roh keperkasaan, roh keberanian untuk tetap tinggal tenang dan percaya. Disitulah kekuatan kita. Saudara, hari ini ada pesan Tuhan melalui Yohanes 10 ayat yang 1 sampai ayat yang sampai ayat, kita bacakan sampai ayat yang sampai ayat yang ke-10 ya. Jadi Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 saya bacakan. Gembala yang baik perikopnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ya, puji nama Tuhan. Ayat yang ke-1 sampai ke-2 kita tadi sudah baca. Nah, saya teringat ya, beberapa tahun yang lalu ya, mungkin ada lebih kali 10 tahun lalu ya. Memang saya itu ada satu pembantu, seorang muslim ya. Nah, kemudian karena dia susah, anaknya juga sekolahnya juga susah untuk bayaran, saya bilang gini, udah deh Bu, anaknya itu sekolah dan siangnya setelah pulang sekolah kerja di toko saya ya, supaya dia dapat gaji sehingga dia bisa membiayai sekolahnya. Nah, memang akhirnya dia sambil sekolah, waktu itu masih SMA ya. Nah, dia siangnya setelah pulang sekolah dia kerja di toko saya. Nah, memang dia itu baik, pintar, dan saya tahu dia suka cerita tuh, dia suka bisa lihat penglihatan ya, karena orang Muslim, orang Buddha, orang Kristen, siapapun juga, apapun agamanya, punya, orang dunia bilang indera keenam ya, punya indigo ya. Kalau orang Kristen bilang bisa melihat lah ya, penglihatan. Tapi bisa penglihatan yang dari setan, bisa penglihatan yang dari Tuhan. Tapi karena dia belum mengenal Yesus, belum percaya Yesus ya, saya dan kita tahu itu bukan dari Tuhan ya, penglihatan itu. Tetapi pada suatu hari anaknya ini dia cerita sama saya, Bu, katanya. Dia memang punya nenek tinggal di rumahnya, itu sakit, saudara. Umurnya udah 70. Jadi seperti lumpuh lah ya, terbaring. Jadi dia yang suapin, dia yang bantuin ya, dia yang kasih obat. Pokoknya maunya tinggal di rumah ibunya dan dia juga mengurus, dia memang sayang sama neneknya ini. Nah, tapi dia cerita ya, anak pembantu saya ini cerita, setiap malam pada waktu dia tidur, seringkali di sekeliling rumahnya ada suara guduk, seperti banyak orang yang mencari-cari sesuatu gitu loh. Ya, geruduk setiap malam. Jadi ada yang geruduk datang ya untuk mencari gitu. Tapi pulang lagi nggak ada. Terus begitu beberapa hari ya, dia cerita sama saya. Nah, karena semakin hari semakin ini ya, suara itu semakin terdengar, karena dia biasa bisa dengar di alam roh juga, saudara. Nah, suatu hari dia datang lagi tuh kayak rombongan orang untuk mencari seseorang gitu kan, mencari sesuatu ke rumahnya, keliling di rumahnya ini, saudara. Ya, nah tiba-tiba dobrak ya, dia seperti mendengar pintu didobrak, dia bilang gitu. Saudara, itu malam, saudara, tengah malam. Dan
setelah dia dengar pintu itu terdobrak ya, besok pagi-paginya itu neneknya itu meninggal ya. Saya dalam hati merenung kok bisa seperti begitu ya. Dia bisa punya alam roh seperti itu. Tapi Tuhan ingatkan saya di firman. Makanya saya kalau baca firman, nanti Roh Kudus ingatkan, oh iya, mungkin orang dunia nggak ngerti, kok bisa begitu, ya. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan iblis datang itu tidak melalui pintu, ya. Pintu itu didobrak, ya. Pintu itu dijebol, didobrak. Nah, kayak pencuri gimana sih jebol pintu, jebol jendela. Nah, pagi-paginya itu neneknya langsung meninggal, saudara. Jadi itulah saudara, kalau belum di dalam Tuhan, di luar Tuhan, iblis itu datang. Dan saya mengerti tidak sekarang iblis hikmat pengertian, oh itu iblis, setan-setan, roh jahat yang mau mengambil neneknya, yang mencuri, membunuh, membinasakan. Ya sayang sekali ya neneknya tuh belum mengenal Kristus, belum menemukan jalan keselamatan. Karena waktu itu juga saya nggak tahu neneknya sakit, dia juga nggak cerita ya. Setelah meninggal, ini baru cerita saudara ya. Jadi saya diingatkan Tuhan bahwa dikatakan sesungguhnya siapa yang masuk ke kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu ialah adalah gembala agung. Makanya saudara, Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Dia tuh mengetuk ya. Saudara seringkali lihat gambar yang Tuhan Yesus mengetuk pintu hati. Tuhan Yesus itu gak pernah maksa loh. Untuk orang percaya dia, untuk orang mengenal dia, untuk orang menerima dia sebagai juru selamat. Tapi Tuhan itu selalu mengetuk ya dengan sabar. Pintu hati setiap manusia, pintu hati setiap kita yang keras, pintu hati kita setiap orang yang Kristen yang udah jauh dari Tuhan, terus Tuhan ketuk ya. Supaya Tuhan mau gak masuk. Kita persilahkan Tuhan masuk untuk Tuhan menguasai hati kita, menguasai hidup kita. Tuhan rindu untuk menuntun kita ya ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Karena kita ini diibaratkan domba kalau menurut firman. Dan Tuhan itu gembala yang baik, gembala agung kita. Ya, mungkin ada gembala-gembala secara dunia ya, pendeta-pendeta. Tapi kan ada gembala-gembala yang jahat, gembala-gembala upahan. Ya kan, gembala-gembala juga nggak semua benar, nggak semua baik ya. Maka kita jangan pernah kecewa sama pendeta, sama gembala kita. Ayo kita punya gembala agung yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia menuntun kita ke air yang tenang, ke padang hijau, padang rumput yang hijau. Dia adalah Tuhan kita. Dikatakan ayat yang selanjutnya, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan Tuhan memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikut dia. Ya saudara. Jadi pada saat Tuhan memanggil kita, mengetuk pintu hati kita, ayo buka hati. Ya jangan keraskan hati. Banyak juga orang dalam problem di sini juga ya, di Pas Agape juga banyak yang problem juga, maupun di dalam keluarga, lingkungan pelayanan saudara, di gereja saudara, dalam keluarga saudara, pastilah ada pertengkaran ya. Ada yang bebal-bebal, ada yang nyolot-nyolot, ada yang nggak mau dinasehati, yang keras hati. Tuhan bilang, ayo lembutkan hati, aku mengetuk setiap pintu hati untuk aku masuk, untuk aku datang, untuk aku menjadi Tuhan dan penolong. Seringkali kita keras menutup untuk Tuhan ya. Baik orang yang udah Kristen di dalam Tuhan maupun yang belum dalam Tuhan seringkali tidak mau membuka pintu hati. Seringkali maka Tuhan izinkan masalah, hajaran, pukulan. Kenapa? Barang siapa ku kasihi, ku hajar, ku tegur supaya berbalik dan bertobat. Itu yang Tuhan mau. Jadi hal yang pertama yang Tuhan mau, pesan Tuhan, yaitu bahwa kita harus bisa mendengar suaranya. Pada saat penjaga itu membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya dan memanggil masing-masing menurut namanya. Tuhan,
kita tuh tahu nama kita, tahu masalah kita, tahu pergumulan kita, tahu isi hati kita, pikiran kita, tahu Tuhan. Tidak ada yang bisa tersembunyi. Dosa sekecil apapun yang saudara sembunyikan, topeng-topeng kemunafikan apapun yang saudara tutupi akan dibongkar, dibuka sama Tuhan. Supaya kita ini hidup benar, hidup kudus, murni, ya, memiliki hati yang tulus, yang murni. Hati-hati saudara, ini kita sudah di penghujung akhir zaman. Kalau saudara mengandalkan karunia kenabian, kalau saudara kejar nubuatan, kejar penglihatan, kejar didoakan orang, bukan gak boleh ya. Kejar didoakan nabi-nabi, bukan gak boleh. Tetapi kalau saudara terfokus sama itu jadi berhala. Tuhan gak suka. Karena setiap domba-domba itu harus bisa mendengar suara Tuhan. Jangan kejar hamba Tuhan, jangan kejar di luar Tuhan. Tapi kejarlah Tuhan sendiri. Ya, kita mari lebih dekat lagi untuk kita menyendengkan telinga kita ya kepada Tuhan untuk bisa mendengar suara Tuhan. Kembali peristiwa ini, satu kesaksian 1 bulan yang lalu kira-kira ya. Suami saya itu bingung saudara, karena mata yang kiri itu gara-gara stroke, dia kena mata tuh yang kiri udah glukoma ya saudara. Udah di udah dipasang juga katarak, udah diambil katarak, tapi yang kiri glukoma, nggak bisa lihat. Nah, ini merembet ke kanan. Bingung saudara, ini ternyata mata itu ada tekanan bola mata, semakin lama semakin tinggi tekanannya. Kalau tinggi bisa putus saudara, jadi syaraf-syaraf mata itu nggak nyampe ke otak ya, jadi bisa putus. Nah, itu bisa buta. Jadi kemarin dilema ya, di persimpangan jalan, apa mau operasi atau dibiarin aja. Suami bingung, saya juga bingung karena harus urgent, mendesak nih, karena pihak rumah sakit sudah kasih jadwal untuk masuk operasi. Aduh gimana, suami saya takut abis operasi buta, nggak dioperasi juga buta. Saudara bingung, karena itu didesak. Saya juga merasa sempat stres, bukan stres, bingung, sempat bingung, panik gimana nih. Udah ditanyain sama pihak rumah sakit, ya udah dijadwalin hari H ini datang untuk operasi. Ya suami saya juga takut, gimana nih operasi ini, lakukan operasi atau enggak. Terus besan bilang, jangan, banyak yang gagal, banyak yang buta, jadi nggak bener, nggak beres. Coba ambil solusi lagi ke dokter lain. Sempet loh kita ke dokter lain ya, ke spesialis lain, dokter mata. Tapi dokter mata ini sarankan juga udah coba kembali lagi ke dokter yang sudah tahu menangani beberapa terakhir berapa bulan ini. Pada waktu itu suami saya ngajak, ayo Mi berdoa Mi, ayo kita berdoa, kita tanya Tuhan, ini harus operasi apa enggak nih mata kanan ya. Terus selesai kita berdoa, anak saya yang bungsu nelpon, papi operasi aja. Nah, suami saya bilang ini jawaban dari Tuhan. Karena habis berdoa, anak yang bungsu bisa telepon, papi operasi aja. Terus pacarnya juga doa ya lewat video call, doa. Suami saya nangis waktu didoakan sama pacar anak saya ini ya. Ya udah, jadi dia bilang ini suara Tuhan. Jadi dia mantep lah untuk operasi. Sudah saudara, akhirnya kita bilang lagi, sudah siap, kapan bisa dijadwalkan lagi. Kemarin kan kita skip dulu kan, takut, khawatir, bingung. Akhirnya udah mantep operasi. Saudara, udah dioperasi, suami saya gelap matanya berhari-hari. Sampai menantu saya lihat ke kamarnya, si papi nangis nih dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi katanya. Waduh, dikabarin sama mantu, saya lagi pelayanan ya, kadang Sabtu Minggu saya keluar pelayanan. Nah, saya juga sedih, Tuhan, saya selalu doa, Tuhan, tolong suami saya, berikan kemurahan hati Tuhan, biar dia bisa melihat Tuhan ya. Nah, disitulah saudara, suami saya ini mengalami Tuhan ya. Di tengah-tengah dia gelap matanya. Saya bilang, kamu mata jasmanimu gelap, tapi mata hatimu terang. Kau selalu berbicara aja sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan, doa sama Tuhan di masa-masa sekarang ini. Condongkan hati lagi lebih pada Tuhan, bukan pada perkara-perkara lain, perkara-perkara dunia. Yang seringkali dengarnya politik, terus capek. Saya bilang, udah denger firman, sehingga imanmu bertumbuh. Saya bilang gitu.
Ya, dia mau dengar-dengaran. Kemudian saudara, ada keajaiban. Saya juga ngabarin kepada cicinya, adik-adiknya suami saya, supaya dukung dalam doa, saudara. Cicinya sampai nangis-nangis telepon. Iya Mar, aku doa puasain terus. Aku mesak nih. Maksudnya kasihan gitu. Iya, dukung doa ya Ci, saudara ya. Dia ambil doa puasa saudara untuk kesembuhan adiknya itu suami saya. Ya puji Tuhan ya, inilah berangsur-angsur dari buta total loh saudara. Berangsur-angsur bisa melihat. Puji nama Tuhan, pada waktu itu sempat panik. Mantu saya juga panik, gimana ya? Ada katanya yang disuntik nih matanya di Malaysia. Sekali suntik 18 juta. Harus 10 kali udah 180 juta. Aduh Tuhan Yesus, janganlah sampai membebani anak-anak. Saya tuh sebagai orang tua tuh gak mau membebani anak-anak ya. Tapi anak mantu saya baik gitu ya, mau berusaha ya untuk bisa melihat kembali itu suami saya ya, papahnya. Nah, disitulah Tuhan berangsur-angsur. Nah, sampai saat ini dia bisa melihat kembali. Tadinya saya mandiin, saya suapin, ya saya tuntun, seringkali kepentok-pentok, jalannya juga kasihan kesandung-sandung, saudara. Aduh, saudara ya. Ya, itulah ya proses ya. Kita sebagai istri tetap bisa mengasihi, tetap melayani keluarga ya. Tapi berangsur-angsur Tuhan berikan pemulihan. Sampai hari ini saya bilang, kamu lihatnya udah berapa persen? Udah 90%. Oh, puji Tuhan. Saya bilang, puji Tuhan, saya kabarin ke saudara-saudaranya. Ya, puji Tuhan, udah bisa mandi, udah semangat lagi, udah olahraga depan rumah ya, udah ngantar cucu sekolah. Aduh, puji Tuhan, Tuhan. Biarlah makin hari makin jelas, mata kiri juga makin terang ya, makin jelas dia bernasar untuk melayani Tuhan. Pelayanan apa saya nggak tahu, pokoknya dia bilang saya bernasar kalau sembuh saya melayani Tuhan. Ya udah, saya paling ingatkan, ayo jangan mendukakan Tuhan ya, udah sembuh tuh jangan apa ya, orang tuh bilang males-males ngeyel-ngeyel lagi sama Tuhan ya. Ayo tuh nurut, taat ya. Dulu tuh suami saya tuh jarang untuk nangis tuh, keras ya. Tapi dengan masalah-masalah ini dia bisa menangis ya. Tuhan lembutkan hati ya. Jadi saudara, seringkali kita di persimpangan jalan, seringkali kita untuk memilih, banyak yang konseling juga, Bu Maria ini gimana, bisnis ini ambil apa enggak. Doa Bu, sampai kau yakin ini Tuhan jalannya ya. Kita juga apa-apa kita bawa dalam doa. Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Tuhan itu pasti bersuara, Tuhan itu pasti menjawab, Tuhan itu pasti berbicara. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tapi seringkali kita ini kurang dengar, kita kurang hikmat, kurang pinter secara roh. Ya, hati kita juga kurang dekat sama Tuhan. Jadi mau nggak mau, ayo pada akhir zaman ini kita didorong untuk apa? Peka dengar suara Tuhan, dengarkan dia, minta arahannya, tuntunannya. Sehingga di ayat yang selanjutnya dikatakan, jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ya, ada arahan Tuhan, oh ini Tuhan tuntunannya di sini. Lanjut lagi, oh ini Tuhan arahannya ini. Baik buat pelayanan, baik buat bisnis, baik buat keluarga, baik buat semua masalah apapun. Sebetulnya ada solusi. Tuhan rindukan kita dekat sama Tuhan supaya dengar suaranya. Jangan cari suara-suara asing. Ya, suara asing, suara dunia. Udah ke dukun ini aja gampang nih, cesplong cepet baik nih, cepet sembuh. Udah kesini ke orang pintar aja nih, gampang masalahnya. Nah itu suara asing saudara. Ya, suara dunia. Iblis seringkali memakai orang-orang sekitar untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Cari kuasa yang di luar Tuhan. Kalau masalah beban berat ya, nggak ada solusinya lagi. Cari kekuatan, kuasa yang di luar kemampuan manusia. Nah, seringkali tersesat. Kuasa yang dari iblis, apa kuasa yang dari Tuhan yang kita dapatkan. Hati-hati kalau kita hidup dalam persimpangan jalan. Kalau tekanan hidupmu terlalu berat, jangan sampai iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, ujung-ujungnya maut, saudara ya. Jadi hati-hati, saudara, jangan sampai kita mendengar suara yang bukan dari Tuhan. Ayo lekatkan diri kita. Banyak baca firman, banyak merenungkan. Ambil doa puasa, ambil perenungan di hati Tuhan. Berbicaralah
aku mempunyai masalah gini-gini Tuhan, menurutmu gimana? Ibaratnya kita nih, ini ya apa ya, ngebatin itu kita berdoa di hati, berbicara di hati aja. Pada waktu kegiatan apa yang kita lakukan, gak selalu kita berdoa terus 24 jam kan saudara. Saudara memasak, saudara bekerja di kantor, saudara nyetir perjalanan, ngomong di hati tuh ngomong, Tuhan, gini Tuhan. Sering kali saya begitu, kadang saya doa, saya memuji Tuhan, kadang saya berbahasa roh waktu nyetir. Kadang tadi pagi aku treadmill nih. Di sini di bawah ada fitness nih ya. Di menara doa ini. Nah, itu treadmill aja saya bahasa roh 15 menit bahasa roh. Sampai 30 menit bahasa roh, saudara. Roh kita yang terus terhubung dengan Tuhan. Ya, saudara. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Ya. Maka Yesus sekali lagi berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ya, jangan mendengarkan. Tuhan bilang tidak mendengarkan mereka. Jangan kita mendengarkan yang dari luar. Karena Tuhan bilang, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yang ayat 10, ayat terakhir, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Ya saudara, karena Yesus itu juga adalah pintu. Kita bisa masuk pintu melalui Tuhan dan kita menemukan padang rumput, ya. Anak Tuhan itu, ciri anak Tuhan itu tidak takut, tidak khawatir. Dia terlalu yakin akan pemeliharaan Tuhan, ya. Tidak mungkin setiap anak Tuhan sampai berhutang sana sini, pasti ada yang salah. Sampai anak Tuhan itu seret, ya, sampai makan gak makan, ya. Walaupun saya dulu aja seret kering, tapi bisa tetap makan, saudara. Ya, walaupun nggak mewah-mewah, ada daging nggak. Paling tempe, sayur, nasi. Anak saya sekarang udah dewasa. Ingat ya, dulu mami masak cuma nasi, sayur, tempe, tahu. Nasi, sayur, tempe, tahu. Tapi sekarang anak saya bilang, kita sekarang mau beli apapun kita bisa beli ya. Ya, puji Tuhan, ya, bersyukur aja Tuhan sudah memulihkan. Dan pada saat kita juga diberkati, jangan lupa untuk memberkati banyak orang. Saya sering kali nasihatin anak-anak saya juga untuk berbagi, memberi, mengadakan acara, mengadakan lawatan, ya. Jangan kita ini pelit, kikir karena produk masa lalu yang sulit, yang susah. Akhirnya kikir, pelit, ya, takut kurang. Padahal firman Tuhan di Amsal bilang, siapa memberi, dia tidak akan pernah kekurangan. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba mengucap syukur Bapa. Pesan Tuhan pada hari ini, kami mau lebih lagi untuk mendengar suara Tuhan. Walaupun kami Tuhan mungkin saat ini kurang mendengar suara-Mu, tapi kami ada dorongan untuk belajar, untuk mengenal, mengerti itu Tuhan yang berbicara. Tuhan bisa berbicara melalui orang-orang. Tuhan bisa berbicara melalui firman Tuhan yang kami baca. Tuhan bisa bicara melalui keadaan apapun. Dan biarlah kami boleh menangkap sinyal-sinyal dari surga, sinyal-sinyal jawaban dari setiap permasalahan apapun. Kami stop hutang, kami stop beban berat, kami stop setiap masalah yang membebani. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kami ambil kuasa otoritas. Terbuka mata hati pikiran kami untuk mendengar, telinga roh kami mendengar suara Tuhan arahannya. Sehingga Tuhan berjalan di depan kami dan kami mengikuti Tuhan. Bukan kami yang berjalan di depan, tapi kami berjalan di belakang Tuhan dan Tuhan menuntun kami sampai pada garis akhir kehidupan kami dan mendapatkan kemenangan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Karena rohmu menyala